Halo semua pecinta BTTH, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, perjalanan alkemis terkuat yang ada di Jawa, yang dimana di episode sebelumnya, Xiaoyan akhirnya dia menemukan gurunya yang telah ditahan oleh Hall of Soul. Xiaoyan dia sangat bersedih ketika melihat kondisi gurunya. Dia benar-benar sangat murka dengan aula jiwa. Xiaoyan segera dia membebaskan Yao Lao dan akan membawa keluar, namun tiba-tiba sosok mengerikan muncul. Yang ternyata masih ada penjaga lainnya, bahkan dia lebih kuat dari Old Mugu. Orang tua ini bernama Jaising. Yao Lao memerintahkan Xiaoyan untuk pergi jangan bertarung dengan orang ini karena dia sangat kuat. Xiaoyan berkata, baiklah, guru silakan istirahat, serahkan semua ini padaku. Akhirnya Xiaoyan dia berhadapan dengan Jaising, dan benar saja ketika Xiaoyan akan melarikan diri ternyata Xiaoyan kesulitan. Bahkan Xiaoyan terluka parah. Ditambah ada segel mengurung membuat Xiaoyan tidak bisa kabur. Yang akhirnya Xiaoyan mengeluarkan api Buddha Lotus dan langsung menyerang Jaising. Namun serangan itu tidak kena. Jaising berkata, Xiaoyan, serangan kamu meleset. Namun Xiaoyan dia hanya tersenyum dan berkata, aku memang bukan berniat menyerang kamu. Dan ternyata pelindung yang dibuat hancur. Xiaoyan dia menyerang pelindung dibuat Jaising sebelumnya. Dan Xiaoyan sebelum pergi dia membebaskan para jiwa-jiwa yang terjebak. Hal ini membuat Jaising marah. Xiaoyan sekarang dia akan melarikan diri dan berkata, orang tua pikun selamat tinggal. Di sisi lain Jaising tentu saja dia tidak akan membiarkan Xiaoyan begitu saja kabur. Kamu mencari kematian. Hantu tua Jaising memiliki perubahan ekspresi ketika dia melihat Xiaoyan benar-benar berani melepaskan begitu banyak jiwa. Dia pun sangat marah dan mengatakan, bocah, kau harus membayar apa yang telah kamu lakukan. Setelah kamu mengeluarkan semua jiwa-jiwa ini, jiwamu akan menjadi kompensasinya. Xiaoyan melihat orang tua itu terus berusaha mengejarnya. Akhirnya Xiaoyan melepaskan salah satu teknik yang dia latih di Menara Pil. Serangan itu langsung mengarah kepada orang tua itu, dan ledakan mengerikan tercipta. Hal ini membuat orang tua itu murka. Hantu tua Jaising bergegas keluar dari dalam gelombang udara yang menakutkan. Pada saat ini, ada sedikit kemarahan di wajahnya. Taktik aneh Xiaoyan ini menyebabkan dia menderita kerugian. Teman kecil Xiaoyan sudah berakhir. Hantu tua Jaising mengungkapkan senyum ganas di wajahnya. Dengan segera, dia mengatupkan tangannya dengan tiba-tiba. Ruang di sekitar Xiaoyan runtuh hampir seketika. Orang tua ini tidak menyerah dan dia terus melancarkan serangan bertubi-tubi kepada Xiaoyan. Namun Xiaoyan pun untuk sekian kalinya berhasil menghindari serangan-serangan dari orang tua ini. Hal ini tentu membuat orang tua itu murka. Matanya buru-buru berbalik menuju pintu keluar Luxol Hall. Sesosok telah melarikan diri dari tempat itu seperti monyet lincah. Dari penampilan belakang, siapa lagi yang bisa kecuali Xiaoyan? Ekspresi hantu tua Jaising begitu suram, hingga itu menakutkan setelah ia melihat sosok Xiaoyan menghilang. Dia tidak menyangka bahwa itu dia sebenarnya akan dibodohi oleh generasi yang lebih muda dengan cara seperti itu hari ini. Xiaoyan, aku yang lama akan melihat di mana kamu bisa lari hari ini. Auman marah rendah dan mendalam langsung bergema di dalam interior aula besar. Xiaoyan pun dia berusaha melarikan diri dari orang tua itu dan akhirnya berhasil keluar. Di sisi lain Jian pun melihat ada ledakan yang sangat besar di dalam markas aula jiwa. Jian pun di sini ternyata dia telah mengalahkan para elit dojong dari aula jiwa dan dia pun langsung mengumpulkan para pasukan aula jiwa seperti gunung. Mungkin ini akibat bantuan dengan semut batu. Jian pun mengatakan, lihatlah semua itu adalah Xiaoyan. Di sisi lain Xiaoyan pun dia keluar dari markas aula jiwa. Tianhuo pun mengatakan, Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja? Di sisi lain Tianji pun yang sedang bertarung dia pun menanyakan keadaan dari Xiaoyan. Xiaoyan, apakah kamu berhasil menyelamatkan gurumu? Dan tidak hanya itu, Feng Sunze yang sedang baku hantam dengan Old Mugu menanyakan hal sama. Xiaoyan yang tergesa-gesa dengan terluka parah dia pun mengatakan, aku sudah berhasil menyelamatkan guru, ayo cepat semuanya segera pergi dari tempat ini. Salah satu ketua aula jiwa sekarang sedang mengejar aku, dia sangatlah kuat. Dan tidak lama setelah perkataan Xiaoyan tiba-tiba ada lengan yang sangat besar yang muncul dari bawah tanah dan langsung akan meremas Xiaoyan. Yang ternyata orang tua itu tidak berhenti untuk mengejar Xiaoyan. Dia pun mengatakan tidak ada satu orang pun yang bisa keluar hidup-hidup dari tempat ini. Aku tidak akan membiarkan kamu lolos. Dan tiba-tiba lengan besar itu pun akan menangkap Xiaoyan. Dia pun mengatakan tangan pencabut bintang, ini adalah salah satu teknik kuat yang dia miliki. Cerita pun berpindah kepada Peng Sunze yang melihat serangan mematikan tangan pencabut bintang.
Feng Zunze pun dia sangat terkejut dengan teknik itu yang sangat kuat. Dia pun mengatakan, kekuatan apa itu Xiaoyan? Apakah itu milik orang tua Zai Qinglao? Cerita pun berpindah lagi kepada Xiaoyan. Xiaoyan yang melihat serangan mematikan itu, dia pun segera menggunakan kecepatan kilat untuk menghindarinya, dan untung saja Xiaoyan pun berhasil menghindar dari tangan raksasa itu. Jika Xiaoyan tertangkap, mungkin Xiaoyan tidak akan bisa kabur lagi. Cerita pun berpindah kepada orang yang menyebalkan itu. Dia pun sangat marah, serangannya berhasil dihindari. Dia pun melihat ternyata di sini juga ada Peng Zunze, yang ternyata orang tua ini pun mengenali Peng Zunze. Dia pun mengatakan, Peng Zunze dari Pavilion Star, ternyata bocah itu memiliki bantuan, pantas saja dia mau melawan aku, Sang Matic Glory. Namun orang tua ini pun yakin, walaupun dia memiliki banyak bantuan, dia tidak akan membiarkan Xiaoyan lolos, karena bagaimanapun pasti ini akan menjadi penghinaan baginya. Dan dia juga pasti nantinya akan dimarahi oleh ketua Aula Jiwa Huntiandi. Orang tua itu pun mengatakan, Xiaoyan, kau tidak akan bisa kabur dengan kekuatanmu yang terlalu lemah, kau tak akan bisa kabur dan bisa menahan kekuatanku. Tiba-tiba setelah perkataan itu, lengan yang sangat besar kembali muncul di atas kepala Xiaoyan. Xiaoyan yang melihat hal ini pun dia sangat terkejut, dan tiba-tiba serangan itu langsung melesat ke arahnya, dan benar saja. Sekarang serangan itu langsung mengenai Xiaoyan yang membuat Xiaoyan pun terpental sambil memuntahkan darah. Xiaoyan pun di sini sudah tidak berdaya akibat serangan tersebut, ditambah lagi muncul rantai-rantai hitam yang dikeluarkan orang tua itu yang sekarang mengelilingi Xiaoyan. Sekarang Xiaoyan pun sudah tidak berdaya di hadapannya. Melihat hal ini, Tianhuo dan dokter peri kecil pun dia sangat kaget. Di sisi lain orang tua itu pun mengatakan, kalian tidak akan bisa kabur semuanya, cepat tangkap dia. Mendengar perkataannya, Old Mugu dan para pasukan Aula Jiwa dan yang lain segera bersiap untuk menangkap orang-orang yang telah mengacau ini. Namun untung saja mereka pun dihalangi oleh dokter peri kecil dan juga Tianhuo. Cerita pun berpindah kepada orang tua menyebalkan itu yang sekarang melihat Xiaoyan yang sudah tidak berdaya. Dia pun tertawa. Dia pun mengatakan, bukalah matamu. Inilah akibatnya jika bocah epik mencoba melawan Aula Jiwa. Kau tidak akan bisa kabur. Di saat itu juga orang tua ini melancarkan serangan kabut hitam berbentuk ular yang sangat mengerikan. Serangan itu pun langsung menuju ke arah Xiaoyan yang sudah terluka parah. Xiaoyan pun mengatakan dalam hatinya yang sudah tidak berdaya, tubuhku tidak bisa digerakkan, inikah akhir hidupku? Aku tidak bisa menghindarinya di sini. Benar-benar Xiaoyan pun sudah terpojok dan tidak mampu kabur lagi dari orang tua itu. Xiaoyan pun tidak menyangka ini akhir baginya. Dia telah berlatih cukup lama dan mempersiapkan untuk menyelamatkan gurunya yang pada akhirnya ternyata dia tidak bisa menyelamatkan gurunya, bahkan dia sekarang mungkin akan mati. Namun ketika serangan itu akan melesat ke arah Xiaoyan, tiba-tiba ada cahaya berwarna ungu dan langsung menghantam ular besar itu. Tinju kehampaan kuno yang ternyata di sini Jian muncul di hadapan Xiaoyan mengeluarkan sosok naga kuno milik klan. Di sini Jian pun dia ternyata mampu menahan serangan elit Dojun bintang 5. Hal ini membuat semua orang pun sangat kaget, bertanya-tanya siapa bocah ini. Terutama Jie Xing, dia pun kebingungan dengan kekuatan bocah ini. Yang akhirnya Jian bocil kematian berhasil menahan serangan itu. Dan akibat dua bentrokan itu, ledakan yang mengerikan pun terjadi, bahkan para prajurit Aula Jiwa pun semua pun kaget dengan kekuatan bocah ini, terutama Old Mugu. Ini sepertinya pertama kali Jian menggunakan teknik ini. Tiba-tiba ada muncul naga layaknya spiritual di atas kepala Jian. Setelah menyelamatkan Xiaoyan, Jian pun berbalik ke arah Xiaoyan sambil tersenyum jahat. Xiaoyan, kamu telah berhutang budi kepadaku, maka dari itu kamu harus membalasnya dengan membuatkan aku pil yang banyak. Di sini Jian saat menolong Xiaoyan masih mencari kesempatan untuk mendapatkan pil. Melihat hal ini Xiaoyan pun tidak berdaya dan dia hanya bisa mengatakan baiklah. Cerita pun berpindah kepada semua orang yang masih terkejut dengan kekuatan bocah ini yang masih muda namun kekuatannya di luar nurul. Hantu tua Zai Xing mengerutkan kening sedikit saat dia melihat Xian yang menghalangi di depan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ia menemukan ia sebenarnya tidak dapat melihat melalui kekuatan Xian yang sebenarnya. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui itu, dia masih bisa merasakan Xian tidak dapat menimbulkan banyak ancaman baginya. Mungkin itu adalah beberapa barang unik yang dapat melindungi aura seseorang. Hantu tua Zai Xing bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Hei para bocah, jangan terus bertindak keras kepala. Ini hanya akan menyebabkan nasib kamu menjadi semakin menyakitkan. Hantu tua Zai Xing tertawa, kakinya menginjak ruang kosong dan dia perlahan berjalan menuju Xian. Xian juga menjadi semakin serius ketika kakek tua itu maju. Cahaya ungu yang kaya melonjak keluar dari dalam tubuhnya, dan tangannya juga terkepal erat.
Apakah kamu akan menyingkir sendiri, atau apakah kamu ingin aku yang lama menyerang? Aku yang lama tidak tahu bagaimana caranya bersikap baik kepada wanita umur 5 tahun. Hantu tua Zai Xing perlahan mengulurkan tangannya. Cahaya gelap kembali muncul. Ci, serang saja jika kamu mau. Mengapa kamu harus mengatakan begitu banyak omong kosong? Si Yan hanya meringkuk bibirnya dan tertawa di hadapan tekanan besar dari hantu tua Zai Xing. Kamu memang tipe yang sama dengan bocah itu. Bahkan nada bicaramu ini tidak disukai. Dia mengepalkan tangannya yang mengarah pada Ziyan. Ruang di sekitar Ziyan dengan kejam tertekan ke arahnya. Jika seseorang ditekan kuat ke dalam kekuatan agung itu, bahkan daging ahli di puncak kelas Douzong akan segera pecah. Dengan seketika cahaya ungu yang berada di tubuh Jian kembali memancar, dan semua mengagetkan serangan itu tidak berdampak apapun kepada Jian. Perlahan kabut asap menghilang menjadi ketiadaan. Kakek tua ternyata serangan sekelas bocah epik. Sebuah kejutan melintas mata hantu tua Zai Xing ketika dia melihat Ziyan dengan mudah menyelesaikan tekanan spasial ini yang bahkan seseorang di puncak kelas Douzong tidak akan berdaya melawan. Dia segera tertawa dingin dan mengepalkan tangannya. Setelah itu, sebuah pukulan dilemparkan tanpa gerakan mewah. Bang! Pukulan ini dari hantu tua Zai Xing baru saja dilemparkan ketika kabut hitam yang megah segera berfluktuasi dengan cara yang mengerikan. Sementara itu bergoyang intens, itu berubah menjadi 1000 kaki besar piton raksasa hitam besar. Itu subun-ubun meraung ke arah langit. Merobek ruang kosong, pada saat yang sama, itu membawa angin yang tak tertandingi dan bergegas menuju Ziyan. Piton besar hitam bergegas melewati langit. Wajah Ziyan juga sedikit berubah dalam menghadapi serangan ganas ini oleh hantu tua Zai Xing. Cahaya ungu yang kaya melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Tangannya juga terkatup erat. Cahaya ungu samar-samar teraglomerasi menjadi kepala naga buram di tinjunya. Ancient Void Fist, Ziyan menjerit lembut. Cahaya ungu tiba-tiba meletus dari tangannya seperti gunung berapi. Segera, naga besar ungu muda yang beberapa ratus kaki besar meraung ke arah langit dan dengan keras bertabrakan dengan piton hitam besar. Bang! Suara jiwa yang bergetar segera meletus ketika keduanya bertabrakan. Gelombang udara yang mengerikan menyapu langit seperti badai angin. Tubuh halus Ziyan terus-menerus mundur saat gelombang udara yang menakutkan melonjak. Gelombang udara mengamuk di langit sesaat sebelum akhirnya berhamburan. Zai Xing tidak henti keheranan dengan kekuatan wanita kecil ini. Meskipun pukulan dari Ziyan sebelumnya kuat, mustahil untuk sepenuhnya menerima serangan telapak tangannya. Dari indranya, cahaya naga ungu itu telah memotong garis retak spasial ketika keduanya bertabrakan dan mengirim sebagian besar serangan oleh piton hitam ke ruang kosong. Teknik tinju misterius ini adalah sesuatu yang tidak pernah didengar oleh hantu tua Zai Xing. Setelah berhasil menahan serangan Zai Xing, Jian pun kembali melesat ke arah Zai Xing dan dia mengatakan ini semua belum berakhir, rasakan pukulan ini. Jian pun di sini memukul bertubi-tubi Zai Xing tanpa henti. Serangan itu terus melesat ke arah Zai Xing. Zai Xing yang melihat serangan-serangan ini dia pun sangat murka. Dia pun mengatakan, bocah kecil, apakah kamu cari mati di tempat ini? Pertarungan di antara mereka pun terus berlanjut. Mereka saling baku hantam antara Jian melawan Zai Xing yang ternyata kekuatan Jian juga sekarang telah meningkat dengan pesat. Bahkan dia mampu bertahan bertarung dengan elit Douzon bintang 5. Di saat Jian bertarung melawan orang tua ini, Jian pun mengatakan kepada Xiao Yan yang sedang terluka, Xiao Yan, sekarang kamu cepat pergi, aku akan menahannya. Di sisi lain Tian Huo pun yang sedang bertarung mengatakan hal sama, Xiao Yan, cepat bawa pergi Yao Chen menjauh dari tempat ini, kami akan menahannya. Cerita pun berpindah kepada Xiao Yan yang sedang terluka. Dia pun melihat teman-temannya yang sedang baku hantam melawan para prajurit Aula Jiwa. Tentu saja Xiao Yan tidak akan mungkin meninggalkan teman-temannya pergi dari tempat ini. Dia tidak mungkin membiarkan teman-temannya berkorban untuk dirinya. Yang akhirnya Xiao Yan pun mengeluarkan sebotol giok dan langsung makan beberapa pil janda. Setelah Xiao Yan memakan beberapa pil itu, yang akhirnya api surgawi dan doki dari tubuh Xiao Yan kembali memuncak. Xiao Yan pun mengatakan sambil aura membara di tubuhnya. Bagaimana aku bisa pergi dan lari di tempat ini, sedangkan kalian sedang bertarung? Xiao Yan tidak ingin mengorbankan teman-temannya. Dia pun mengatakan, meskipun aku harus mengorbankan nyawaku, aku pasti akan pergi bersama kalian dari tempat ini kembali hidup-hidup. Tentu saja Xiao Yan lebih baik mengorbankan dirinya daripada dia harus mengorbankan teman-temannya. Dan tiba-tiba Xiao Yan pun berteriak dan langsung mengeluarkan 4 api surgawi sekaligus. Aura membara di tubuhnya pun keluar secara bersama-sama. Yang pertama Green Lotus, Boncelling Flame,
Fallen Heart Flame, dan Tritosat Burning Flame. Dengan kemunculan 4 api surgawi ini tentu saja membuat semua orang pun sangat kaget, terutama orang-orang dari aula jiwa. Mereka pun tidak menyangka bocah itu memiliki 4 api surgawi sekaligus. Cerita pun berpindah kepada Jian dan Jaising. Di sisi lain Jian pun dia sangat senang melihat Xiaoyan kembali bangkit. Namun Jaising di sini sangat terkejut, dia pun melihat api surgawi yang membara di tubuh Xiaoyan. Dia pun mengatakan, apa 4 jenis api surgawi? Apa yang ingin dia lakukan dengan 4 api surgawi itu? Di sini Jaising pun dia tahu pasti bocah itu akan melakukan salah satu teknik mematikan. Dia pun tidak ingin terlambat menghentikan Xiaoyan. Jika terlambat mungkin akan berdampak buruk baginya dan juga para pasukan oleh jiwa yang lain. Yang pada akhirnya Jaising pun dia mengeluarkan kabut hitam pekat kembali dan membentuknya menjadi lengan yang sangat besar. Jaising pun mengatakan, aku tidak akan membiarkan kamu melakukan teknik itu. Tiba-tiba serangan itu langsung melesat ke arah Xiaoyan. Namun ketika serangan itu melesat ke arah Xiaoyan, Jian pun kembali mencoba menghadang dia. Jian tahu jika serangan itu melesat ke arah Xiaoyan yang sedang berkonsentrasi, maka teknik Xiaoyan akan gagal. Dengan seketika Jian pun menahan serangan dari Jaising. Namun ternyata serangan kali ini sangatlah kuat, bahkan untuk Jian sekalipun sangat sulit untuk menghadapinya. Yang membuat Jian terpental akibat serangan itu. Jian pun berteriak kesakitan. Dan tidak lama setelah itu yang akhirnya Jian pun tertangkap oleh Jaising. Dia menahan pundak Jian, dia pun mengatakan, akhirnya bocah kamu tertangkap juga. Jian pun di sini merasa kesakitan akibat tekanan yang ada di tangan Jaising. Xiaoyan yang melihat Jian tertangkap dia pun mengatakan, Jian bertahanlah. Xiaoyan pun tidak bisa membantu langsung Jian, karena jika dia membantunya, tentu teknik Angry Buddha Lotusnya akan gagal. Xiaoyan pun mengatakan, berani sekali kau menyakitinya, apakah kamu ingin merasakan kematian? Sekarang 4 api surgawi telah berkobar di hadapannya. Xiaoyan pun tahu serangan biasa tak akan mungkin bisa melukainya, namun dia khawatir karena Jian berada di tangan Jaising. Namun untung saja ketika Xiaoyan dalam kebingungan, tiba-tiba dari arah belakang Jaising muncul beruang. Yang tidak lain Xiaozan, dia adalah teman Jian di alam pil. Dia pun langsung menghantam Jaising yang membuat Jaising terpental. Jian yang melihat Xiaozan dia pun sangat terkejut, dan dia pun berkata, bagaimana bisa kau berada di tempat ini? Dia pun menjelaskan ada seseorang yang sangat kuat menyuruhku datang ke tempat ini. Namun dia tidak boleh mengatakan bahwa dia juga ada di tempat ini. Ternyata ada seseorang yang sangat kuat yang sedang melihat pertarungan Xiaoyan dan aula jiwa ini, namun dia tidak ingin keluar. Dia yang memerintahkan Xiaozang untuk datang ke tempat ini. Di sisi lain Jaising pun dia sangat murka melihat ada bantuan lagi datang. Dia berkata, bajingan, ada bantuan lainnya ya? Ini benar-benar sangat menyusahkanku di saat Jaising sedang lengah dan terluka akibat serangan sebelumnya. Xiaoyan pun langsung membawa Jian untuk melarikan diri. Xiaoyan pun mengatakan, Jian ayo kita pergi dari tempat ini, aku melihat Xiaoyan akan mengamuk. Dan benar saja Xiaoyan pun di sini akan mengamuk, dia telah akan berhasil menggabungkan teknik mematikannya. 4 gabungan api surgawi ini adalah pertama kalinya. Xiaoyan menggabungkan 4 api surgawi yang sangat kuat, walaupun sebelumnya pernah, namun itu hanya dengan bantuan api surgawi binatang. Namun kali ini ditambahkan dengan 3000 api terbakar, tentu saja kekuatan Buddha Lotus akan meningkat beberapa kali lipat. Ketika Xiaoyan menggabungkan 4 api surgawi ini, petir pun menyambar ke segala arah. Ini benar-benar gumpalan kekuatan yang sangat dahsyat, mungkin sampai saat ini inilah adalah Angry Buddha Lotus Flame yang terkuat yang pernah Xiaoyan diciptakan. Tentu saja serangan ini ditujukan untuk elit bintang Douzun. Di sisi lain Jaising pun yang melihat kekuatan mengerikan itu, dia pun berkata, kekuatan macam apa ini, aku tidak bisa membiarkan dia melancarkan serangan ini kepadaku. Cerita pun berpindah lagi kepada Jaising yang akan mencoba menggagalkan Xiaoyan membentuk Angry Buddha Lotus Flame. Dia pun melesat ke arah Xiaoyan. Di sisi lain Jian yang melihat tindakan itu mengatakan kepada Xiaoyan, sekarang cepat pergi, hentikan dia. Xiaoyan pun mendengar perkataan itu, dia mengatakan baiklah, dia pun melesat kepada Jaising. Orang tua menyebalkan berhenti di situ sekarang juga. Xiaoyan dengan seketika melancarkan serangan, namun sayang serangannya tidak mempan. Yang akhirnya Jaising pun telah melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun mengatakan, tak kusangka dia mampu menahan serangan itu. Di sisi lain Jian pun sangat kesal dan mengatakan, kau sangat bodoh, kau telah ditipu, dia mengambil keuntungan dari seranganmu. Cerita pun berpindah lagi kepada Jaising yang sekarang telah melesat ke arah Xiaoyan. Dia pun segera melesat ke arah Xiaoyan sambil menggunakan tangan iblisnya yang sangat besar.
dan mengatakan Xiaoyan kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sekarang dia telah berada di hadapan Xiaoyan akan melancarkan serangan tangan besarnya. Yang pada akhirnya serangan itu langsung melesat kepada dada Xiaoyan yang membuat Xiaoyan dia memuntahkan darah. Namun sangat membuat orang terkejut, Xiaoyan di sini malah tersenyum dan dia mengatakan, bagus, kau telah datang tepat waktu kau ingin nyawaku, maka datanglah ke sini. Jika kamu telah datang ke sini maka ayo kita mati bersama. Melihat hal ini orang tua itu sangat kaget, yang ternyata di sini Xiaoyan memang dari awal dia berniat memancing orang tua menyebalkan ini mendekat kepadanya agar serangannya tidak meleset. Xiaoyan berniat untuk menghabisi orang tua ini bersama dirinya walaupun dia juga tidak tahu dia tidak akan selamat atau tidak dari serangan teknik miliknya sendiri. Xiaoyan pun di sini tersenyum sambil memegang tangan orang tua ini. Tiba-tiba Xiaoyan pun berteriak Annihilation Fire Lotus. Ini adalah teknik gabungan 4 surgawi baru Xiaoyan lebih mengerikan dari Angry Buddha Lotus Flame. Dengan seketik Annihilation Fire Lotus ini meledak menghancurkan semua area di sekelilingnya. Ledakan ini sangat mengerikan, semua orang yang ada di daerah itu mereka pun sangat terkejut dengan teknik yang mengerikan ini. Dengan seketika semua orang yang sebelumnya bertarung antara Aula Jiwa dan kelompok Feng Sun Ze mereka pun ikut terkena hantaman ledakan yang sangat mengerikan ini. Yang pada akhirnya akibat ledakan dari teknik 4 surgawi ini membuat semua bangunan Aula Jiwa pun hancur porak-poranda. Tentu saja ini adalah kekuatan yang sangat besar. Old Mugu menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat badai api yang perlahan menghilang. Jika badai itu dibiarkan terus merajalela, sepertinya orang-orang lain dari Aula Jiwa benar-benar akan terkubur di bawahnya.